Good afternoon, everyone. My name is Ray Assis, and I'm from the Asia Pacific Mission for Migrants. Welcome to another round of web interview series in which we have with us right now Iweng Karsiwen of Kabar Bumi to talk to us about the situation of the Indonesian migrants all over the world. Hello, Iweng. Hello Ray, how are you? How is everything there in Indonesia? Still, the number of COVID is day to day is increasing. Now it's more than 30,000 number. Uh, so the daily the lockdown is still going on. Although now some in the several area in Indonesia they already opened the business center. Di saat pandemik COVID, situasi buruh migran Indonesia saat ini semakin terpuruk karena mereka menghadapi diskriminasi, menghadapi xenofobia, juga menghadapi PHK besar-besaran di beberapa negara penempatan. Sampai saat ini jumlah migran yang terpapar COVID juga cukup tinggi, bahkan ada yang meninggal seperti di Arab Saudi. Terbesar jumlah penempatan masih di Malaysia dan di sana merupakan buruh migran tidak berdokumen sehingga ini COVID memperparah kondisi buruh migran karena mereka tidak dipekerjakan, mereka tidak punya makanan untuk kebutuhan sehari-hari, tidak punya tempat tinggal. Di beberapa negara seperti bahkan Makau juga banyak yang diusir dari rumah sewa kontrakannya karena tidak mampu membayar karena mereka sudah tidak dipekerjakan lagi. Terutama daerah Makau adalah daerah pariwisata yang juga merupakan mendapat imbas besar juga akibat dari COVID-19 ini. Selain itu, untuk sektor pekerja rumah tangga seperti di Hong Kong, Singapura, dan beberapa negara penempatan lain, karena mereka bekerja di sektor domestik rumah tangga, mereka mengalami jam kerja yang berlebih, jam kerja yang sangat panjang, karena mereka harus membersihkan rumah yang biasanya paling 1-2 kali dalam satu hari, mereka harus membersihkan berkali-kali, bahkan ada yang sampai 10 kali dalam sehari, sehingga mereka tidak punya waktu yang cukup untuk istirahat. Mereka juga terpapar oleh zat-zat kimia karena mereka harus membersihkan seperti klorok dan yang lain-lainnya, sehingga itu sangat mengganggu kesehatan mereka. Di samping itu, hak mereka untuk berlibur juga akhirnya tidak didapatkan karena ada himbauan dari pemerintah untuk buruh migran tidak mendapatkan libur, sehingga sudah jam kerja panjang, mereka harus terpaksa beli masker, beli alat-alat kesehatan sendiri, mereka tidak bisa libur, sehingga ini menimbulkan tingkat kesetresan yang tinggi bagi buruh migran pekerja rumah tangga khususnya. Sementara di sektor yang lain seperti di Malaysia, di konstruksi dan yang lain-lainnya itu juga sama, terutama bagi buruh perkebunan kelapa sawit. Mereka yang jauh dari jangkauan, kondisi mereka sangat memprihatinkan. Bahkan banyak sekali pengaduan yang masuk bahwa mereka tidak lagi punya beras ataupun bahan makanan untuk dimakan sehari-hari. Jadi itu kondisi saat ini buruh migran Indonesia di berbagai negara penempatan. Terutama yang paling merasakan dampak itu adalah buruh migran yang tidak berdokumen, di mana mereka saat ini bukan hanya kelaparan, tetapi juga tidak ada tempat tinggal untuk mereka tinggal. Saat ini pemerintah hanya menyediakan repatriasi, tapi mereka hanya berfokus dari Malaysia ke Indonesia. Sedangkan untuk negara-negara yang lain, yang awal mereka hanya memprioritaskan pemulangan para student, para mahasiswa, tetapi tidak di buruh migrannya itu sendiri. Bahkan pengaduan yang kita sampaikan langsung untuk bantuan makanan di Malaysia itu
sangat sedikit sekali. Dari laporan mereka hanya menyumbangkan sekitar 10.000 paket sembako bahan makanan. Itu pun hasil donasi dari berbagai organisasi. Dan dari pemerintah hanya tidak secara spesifik berapa besar mereka sudah memberikan sumbangan itu kepada para pekerja migran yang berdampak. Selain itu kayak misalnya di Makau, pengaduan yang disampaikan oleh IMU Makau untuk tempat tinggal teman-teman yang membutuhkan tempat tinggal itu pun sampai saat ini belum direalisasikan. Selain tempat tinggal juga kebutuhan makanan untuk sehari-hari. Untuk repatriasi pada penemuan yang kami temukan, yang seharusnya itu sesuai dengan janji pemerintah, katanya mereka akan memulangkan secara gratis alat transportasi, itu pun tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga banyak sekali buruh migran yang mengeluarkan biaya sendiri. Bahkan banyak juga yang mereka terdampar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk ketika mereka mau pulang, banyak juga yang terkena calo harus membayar jutaan rupiah untuk ke daerah mereka masing-masing. Nah, sekarang mereka semua setiap yang pulang ke rumah, mereka hanya menyediakan rumah singgah di Wisma Atlet di Jakarta dan di Bekasi untuk karantina, wajib karantina 14 hari. Nah, itu namun karena sistemnya tidak terjalan dengan baik, yang dari hasil untuk menunggu hasil tes saja, kadang buruh migran ini ada yang hasil tesnya cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang datangnya lebih cepat pulang ke Indonesia, tapi hasil tesnya itu tidak keluar-keluar, sehingga dia tidak bisa kembali ke tempat asalnya di daerah dengan segera. Ini juga salah satu permasalahan. Namun sejauh ini, selain itu dia hanya menyediakan kayak mengumumkan adanya pengaduan, tapi pengaduan itu terpusat hanya di satu di bawah PP 2MI. Nah, ini yang menyebabkan teman-teman akhirnya banyak mendapatkan masalah ketika mereka yang harusnya sudah pulang karena di PHK atau selesai kontrak, mereka tidak bisa pulang, ada yang terdampar di beberapa bandara-bandara. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah hanya sampai saat itu. Mereka pernah mengirimkan bantuan seperti masker kayak gitu, tapi itu tidak kontinu, tidak berlangsung sampai dan hanya berhenti ketika hanya awal-awal saja, tetapi sekarang banyak sumbangan itu sudah terhenti, sehingga akhirnya memaksa teman-teman untuk melakukan penggalangan secara mandiri. Oke, yang dilakukan oleh Kabar Bumi, kami mengadakan bantuan, kami juga menerima pengaduan ketika khususnya informasi terkait kepulangan untuk buruh migran yang akan pulang, menerima pengaduan ketika mereka membutuhkan informasi, misalnya ketika mereka pulang tujuannya akan ke Surabaya atau ke Jakarta, bagaimana prosedurnya ketika akan pulang, terus kemudian apakah ada tempat untuk karantina mandiri di daerah tersebut gitu. Kemudian selain itu kita juga mengadakan penggalangan bantuan sosial untuk dibagikan kepada masyarakat dan keluarga buruh migran yang membutuhkan. Kita membagikan seperti sabun, hand sanitizer, ada juga berupa masker. Kemudian juga ada beberapa kebutuhan pokok di beberapa cabang di Kabar Bumi. Sementara kemudian untuk pengaduan kita, karena memang kondisinya seperti ini, banyak kita lakukan melalui online. Gitu. Kita juga melakukan pengaduan secara langsung, dan kita sudah melakukan meeting ke pemerintah, mengadukan beberapa pengaduan-pengaduan dari teman-teman buruh migran di beberapa negara penempatan. Jadi secara usulan, terus kemudian hal apa saja yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya untuk membantu dan melindungi buruh migran Indonesia di saat COVID-19.